Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Farmasi, Profesor Apoteker I. Ketut Atnyana, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Apoteker Maria Immaculata Iwo, MSI. Terima kasih kepada Ketua Forum Guru Besar, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum inti singkat atas nama Profesor Dr. Apoteker Maria Immaculata Iwo, MSI. Nama Maria Immaculata Iwo. Kami biasanya memanggil Ibu Ima. Lahir di Ruteng 14 April 1959. Tempat kerja di Sekolah Farmasi ITB dengan kelompok keahlian farmakologi, farmasi klinik. Terhitung menjadi guru besar tanggal 1 Februari 2024. Tentang riwayat pendidikan Ibu Ima, sekolah dasar diselesaikan di SD Negeri Ruteng, kemudian SMP di SMP Putri Immaculata Ruteng, langsung terbang ke Jakarta untuk menyelesaikan SMA-nya tahun 1975 di SMA Cor Jesu Malang, lulus 1977, dan juga SMA Von Vitae Marsudirini Jakarta. Balik ke Bandung, sarjana lulus tahun 1983, dan apoteker diselesaikan tahun 1984, kemudian lanjut ke magister tahun 86, dan doktor diraih tahun 1996 di program studi doktor farmasi ITB. Kemudian riwayat pekerjaan Ibu Ima sejak tahun 87 sampai sekarang menjadi staf pengajar Sekolah Farmasi ITB. Tahun 2006 sampai 2010 menjadi sekretaris GKM SFITB, lanjut menjadi koordinator gugus kendali mutu SFITB. Kemudian Komisi Etik Penggunaan Hewan Percobaan ITB, penilai angka kredit jabatan dan pangkat dosen, narasumber akreditasi program studi Sekolah Farmasi ITB, anggota Satuan Penjaminan Mutu, anggota Senat Sekolah Farmasi ITB, auditor AMI ITB, asesor BKD, dan juga sejak 2024 sampai sekarang menjadi anggota KPPS Sekolah Farmasi ITB. Pekerjaan di luar ITB yang juga dilakoni oleh Ibu Ima adalah sejak 2007 sampai 2015 menjadi asesor BAN PT, dan kemudian LAM PT Kes terbentuk tahun 2015, langsung menjadi Majelis Akreditasi LAM PT Kes sekaligus asesor akreditasi LAM PT Kes. Kemudian 2020 menjadi validator akreditasi LAM PT Kes, dan di PPOMN Badan POM menjadi tenaga ahli atau narasumber pengujian. Kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Ima ini banyak sekali, terutama yang berkaitan dengan imunologi. Spesifiknya adalah imunomodulator untuk mencari kandidat-kandidat obat sebagai imunomodulator di bahan alam. Jadi lebih dari
45 tanaman obat Indonesia telah dieksplor untuk kemanfaatan sebagai imunomodulator, di mana beberapa riset kerjasama yang dilakukan oleh Propima dengan industri seperti PT Kalbe, Dexa Medica, PT Soho, Bio Farma, dan juga PT Orang Tua. Penelitian dan grup riset sudah beberapa seperti yang ditampilkan di dalam layar, seperti website pemantauan izin berolahraga sebagai sistem utama-utama dalam memfasilitasi masyarakat ketika berolahraga berupa software berbasis sport science tahun 2024, sampai pengujian antibakteri dan juga pengujian toksisitas subkronis dari bahan alam ekstrak gamir dari sabut kelapa tahun 2021. Publikasi penelitian dari tahun 2022 sampai 2024 seperti yang tertera dalam layar, salah satunya adalah GSTA 1 Gen Polymorphism as associated with cyclophosphamide effectiveness in lupus nephritis patient case control study in Indonesia dalam jurnal Q1, demikian juga anti-plasmodial activity and malaquinone oxidoreductase inhibitor of steroid isolated from Vibra aurea tinctoria. Kemudian pengembangan pengajaran yang dilakukan oleh Propima seperti buku imunomodulator, manfaat dan pengembangannya, demikian juga terapi nutrisi medikal dan juga nutrisi klinis, sains dan aplikasinya. Kemudian pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 sampai 2024 sudah beberapa seperti yang tertera pada layar, mulai dari edukasi nutrisi seimbang sebagai bentuk pencegahan stunting pada masyarakat di Puskesmas Leidouno, Kecamatan Raijua, Nusa Tenggara Timur tahun 2024 yang barusan dilaksanakan. Kemudian sosialisasi olahraga kesehatan dan nutrisi tepat untuk mencegah penyakit degeneratif khususnya penderita diabetes mellitus tipe 2 tahun 2022. Dan kemudian beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Propima, penghargaan di bidang pengajaran tahun 2024, Satya Lencana Karya Satya 35 tahun 2021, penghargaan karya inovasi Rektor ITB 2015, narasumber seminar dan workshop update Pharmacies on Pediatric Infection and Allergy Disease tahun 2015, narasumber seminar nasional Nutraceutical and its Development in Modern Medicine tahun 2013, narasumber Continuing Pharmacy Education 2013, Satya Lencana Karya Satya 25 tahun 2011, Best Presentation Award in Pharmaceutical ICMNS tahun 2010, Best Researcher Finalist in Ristek Kalbe Science Award tahun 2008, narasumber fitofarmaka imunomodulator masa kini, narasumber pola makanan yang sehat tahun 2009. Hobi, eksperimen dan handling hewan uji. Nah ini cukup serius saya kira. Yang lain baru rada nyantai yaitu berkebun dan menanam, main Zumba, dan menonton YouTube kisah inspirasional. Nah ini yang hobinya mager. Demikian Bapak Ibu kurikulum PT singkat atas nama Profesor Dr. Apoteker Maria Immaculata Iwo, MSI. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Apoteker Maria Immaculata Iwo, MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas, sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan,
yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat pagi menjelang siang. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan orasi saya yang berjudul Peran Imunomodulator dalam Kesehatan. Apa yang dimaksud imunomodulator? Imunomodulator adalah obat yang mempunyai kemampuan memodulasi sistem imun, meningkatkan respon imun kembali ke keadaan normal apabila kita mengalami imunodefisiensi dan menurunkan respon imun ke keadaan normal jika terjadi overreaktif seperti misalnya pada penyakit autoimun. Pendekatan pengobatan saat ini dengan menggunakan imunomodulator ini merupakan suatu pengobatan saat ini yang sangat menjanjikan yang berguna untuk mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit infeksi, kanker, dan yang tidak ketinggalan adalah penyakit yang terkait dengan sistem imun. Bagaimana sifat dari suatu obat imunomodulator yang diharapkan? Yang pertama, sedapat mungkin mengembalikan homeostasis tubuh, yaitu keseimbangan tubuh, memodulasi sitokin. Mungkin Bapak Ibu semua masih ingat, kita baru saja lewat dari pandemi COVID-19, di mana semua orang takut dengan apa yang disebut dengan badai sitokin. Demikian yang berikut, kerja dari imunomodulator yang diharapkan juga adalah mampu mengaktifasi sel-sel sistem imun. Dan yang tidak ketinggalan adalah menghambat proses radang atau inflamasi. Mengapa perlu imunomodulator? Sebenarnya ini dikarenakan kita atau manusia, teman-teman kita semua, menyadari bahwa betapa pentingnya sistem imun untuk mengatasi berbagai penyakit. Di samping itu kita hidup di lingkungan yang kaya akan infektor dan tidak ada orang bisa menghindar dari infektor. Dan kita juga sudah atau salah satu hasil telaah literatur menunjukkan mikroba yang ada di lingkungan juga berpotensi menginduksi penyakit autoimun. Di samping itu, aktivitas kita sehari-hari juga akan menimbulkan stres yang juga berdampak pada menurunnya sistem imun. Dan tidak ketinggalan bahwa saat ini prevalensi penyakit yang terkait sistem imun, terutama autoimun, terus meningkat. Sehingga kita sangat memerlukan suatu obat imunomodulator dan berkembang pesatnya industri herbal yang menggunakan tumbuhan sebagai salah satu sumber untuk menghasilkan imunomodulator. Sistem imun itu apa dan apa komponennya? Secara anatomi dan fisiologi, sistem imun kita itu beratnya kira-kira 1 kg dalam tubuh kita. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari komponen yang disebut dengan organ pusat atau sentral, yaitu sumsum tulang, yang punya peran dalam pembentukan elemen darah, yaitu sel-sel darah putih yang ibaratnya bekerja sebagai prajurit. Di samping itu ada kelenjar timus yang punya peran dalam pematangan salah satu sel prajurit kita, yaitu limfosit T. Lalu kita juga memiliki organ periferi yang lain, antara lain ada nodus limfa yang di dalam imunologi dikatakan mempunyai peran seperti dapur. Jadi ibaratnya sama seperti kondisi kita sehari-hari, bahwa kita punya dapur, tempat untuk membersihkan semua sayur mayur yang kotor-kotor yang kita bawa pulang dari pasar, nanti dibersihkan, keluarlah 1 piring capcay yang akan masuk ke ruang makan. Ini fungsi dari sistem imun kita. Di samping itu juga ada limpa, ada tonsil, dan ada usus buntu. Itu juga merupakan organ yang sangat penting untuk menjaga kita tetap sehat. Di samping itu kita kenal juga dengan sitokin yang merupakan senyawa yang punya peran mengkomunikasikan satu sel dengan sel yang lain untuk menghasilkan suatu respon yang lebih sempurna. Tentu saja tidak ketinggalan adalah prajurit kita, ada makrofag, ada granulosit, limfosit yang semuanya bekerja sama untuk mengeliminasi patogen. Dan tidak ketinggalan adalah antibodi yang kemarin ketika kita menjalani vaksinasi, semua orang mengharapkan terbentuknya antibodi terhadap SARS-CoV-2. Antibodi mempunyai peran penting untuk menjaga kita melawan masuknya atau kembalinya patogen masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita otomatis harus menjaga agar kita bisa bebas dari berbagai penyakit. Selanjutnya dari komponen imun tadi, kalau dikaji lebih lanjut, maka ada 2 fungsi utama dari sistem imun, yaitu fungsi sebagai pengawas dan fungsi untuk pertahanan terhadap infektor. Fungsi pengawasan ini dilakukan oleh siapa? Sudah ada sel, kita sudah diciptakan satu sel yaitu namanya limfosit besar atau nama kerennya adalah natural killer cell. Sel ini mempunyai peran seperti polisi yang selalu beredar atau bermigrasi untuk mencari siapa salah jalan. Dan sel NK ini juga demikian, di dalam tubuh selalu bermigrasi untuk mencari siapa tahu ada patogen yang masuk. Selanjutnya akan berhadapan dengan patogen dan mengeliminasi patogen tersebut.
Lalu kita memiliki sistem fungsi yang lain, yaitu fungsi dalam memberikan pertahanan yang kita sebut dengan respon spesifik dan non-spesifik. Namun sekalipun kita memiliki dua divisi sistem imun ini, tetapi mereka di dalam menghadapi patogen itu bekerja bersama-sama. Nah, apa manfaat pengembangan imunomodulator? Kalau dibandingkan dengan pengembangan obat yang berkhasiat anti diabetes, anti hipertensi, kita hanya mengharapkan memiliki satu manfaat, yaitu mempunyai khasiat terhadap penyakit tersebut. Tetapi dalam rangka mengembangkan imunomodulator, kita bisa menghasilkan 3 manfaat imunomodulator sekali. Dalam penelitian kita bisa mendapatkan 3 kerja dari imunomodulator. Kalau sediaan itu atau obat itu atau ekstrak tanaman yang kita teliti akan memberikan efek imunostimulan, kita akan bisa menggunakan untuk mengobati orang-orang yang mengalami imunodefisiensi. Misalnya pada penyakit infeksi, pada penyakit kanker, kita gunakan imunomodulator yang mempunyai khasiat simulasi. Selanjutnya bisa juga berfungsi sebagai imunsupresi. Apabila berfungsi sebagai imunsupresi, kita bisa menggunakan untuk mengatasi organ transplantasi supaya tetap hidup di dalam tubuh kita, atau juga untuk mengobati penyakit-penyakit autoimun. Dan tidak ketinggalan ada satu juga mekanisme yang diperantara oleh imunomodulator adalah yang disebut dengan tolerogen. Tolerogen ini mempunyai peran menjaga sistem imun kita tetap aktif, tapi tidak bisa mengeliminasi misalnya organ cangkok. Nah, sel apa yang punya peran yang selalu peka terhadap organ cangkok itu adalah sel T. Sel T ini adalah sel yang mempunyai kerja seperti tentara. Apa artinya? Sel ini seperti tentara harus membidik dulu musuhnya, kemudian harus mendapat pesan. Itu benar musuhnya untuk ditembak. Sehingga kalau tidak mendapat pesan ini pasti salah tembak. Demikian juga dengan sel T harus mendapat satu pesan, yaitu stimulasi untuk bisa selanjutnya merilis senyawa untuk membunuh patogen tersebut. Jadi di dalam tubuh kita punya polisi, kita punya tentara, kita punya dapur. Maka marilah kita menjaga jangan sampai kita mengalami defisiensi atau overreaktif sehingga berhadapan dengan banyak penyakit. Sumber imunomodulator bisa diperoleh dari tanaman, baik itu berbobot molekul rendah atau tinggi, dari hewan mikroba, atau juga dapat diperoleh secara sintesis. Nah, sedikit saya sampaikan, tadi sekitar 45 tanaman yang sudah saya kaji efek imunomodulatornya. Di sini saya paparkan beberapa. Yang pertama adalah greges otot. Penelitian ini diawali dengan mengkaji efek imunomodulator, kemudian diterapkan pada model penyakit yang terkait dengan sistem imun yang juga saya kembangkan bersama dengan mahasiswa saya untuk melihat apakah tujuan utama tentu akan mendapatkan dosis yang tepat untuk mengatasi penyakit terkait sistem imun. Dan ditemukan greges otot ini mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut mengatasi salah satu penyakit autoimun yaitu rheumatoid arthritis. Demikian juga dengan buah melaka. Diawali dengan kajian aktivitas imunomodulator, selanjutnya diterapkan lebih lanjut pada model hewan yang mengalami autoimun disease. Ini juga beruas laut, tanaman yang tumbuh di tepi pantai. Setelah dikaji aktivitas imunomodulatornya, kemudian kita menguji aplikasinya pada salah satu model penyakit yang terkait dengan sistem imun. Di sini kami menguji terhadap efek stres yang umumnya juga bisa menurunkan respon imun, di mana hewan tikus ini dibuat stres supaya mengalami ulcer. Kemudian kita memberikan ekstrak tanaman ini lalu melihat apakah mempunyai potensi untuk mengatasi sakit mah tadi. Dan ternyata beruas laut ini punya potensi untuk melindungi mukosa lambung kita dari kerusakan akibat stres. Demikian juga dengan timun padang, setelah mengkaji efek imunostimulannya, imunomodulator ditemukan punya khasiat imunostimulasi, sehingga kami mencoba membuat hewan model infeksi dengan salah satu mikroba, kemudian kami melihat lebih lanjut apakah mempunyai peran untuk memodulasi sistem imun atau tidak. Dan ternyata tanaman ini juga punya potensi meningkatkan respon imun untuk mengatasi infeksi. Penelitian selanjutnya adalah dengan pipercubeba, penelitinya ada di sini, Puput. Ini penelitian yang sebenarnya tingkat kesulitannya cukup sangat amat tinggi karena harus mampu mengisolasi arteri karotid untuk menginduksi stroke. Dan ditemukan bahwa buah pipercubeba setelah diberikan pada hewan yang mengalami model stroke mempunyai khasiat juga sebagai anti stroke.
penelitian ini sebenarnya juga penelitian kolaborasi dengan kelompok ahli yang lain, yaitu dari kelompok farmaseutika, ada Pak Rahmat tadi yang terlibat di dalam penelitian ini. Demikian juga Songgolangit, ini penelitinya ada di sini, Budi Setiawan, yang juga kami mencoba membuat model autoimun, yaitu model multiple sclerosis. Kemudian setelah mengkaji efek imunomodulator, kami terapkan pada model hewan yang mengalami multiple sclerosis, salah satu autoimun disease, dan juga ditemukan bahwa tanaman ini mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai imunomodulator, khususnya untuk mengatasi autoimun disease. Ini juga tanaman sukun, daun sukun ternyata bermanfaat. Ada penelitian di sini, Dwi Hadi Paluping. Ini juga sudah berhasil meng-create satu model hewan multiple sclerosis, lalu mencoba peran dari daun nangka, dan ditemukan ternyata daun nangka juga punya potensi sebagai imunomodulator, khususnya imunosupresan, untuk mengatasi salah satu penyakit autoimun yaitu multiple sclerosis. Demikian juga dengan serai, jamblang, dan nilam. Ini juga dikaji efek imunomodulator, kemudian kami mencoba perannya pada salah satu model autoimun disease yaitu lupus ginjal. Setelah berhasil membuat model lupus ginjal, kami berikan ekstrak dari beberapa tanaman tersebut dan ditemukan ternyata juga mempunyai khasiat untuk memodulasi sitokin-sitokin yang terlibat dalam lupus ginjal, yang tentu diharapkan dapat menghasilkan efek yang tentu saja remisi yang terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit autoimun. Dan terakhir, tidak menggunakan hewan, tapi kami mencoba penelitian ini didasari bahwa penyakit autoimun yang diberikan obat yang sama pada orang yang menderita, ternyata efeknya berbeda-beda. Ternyata apa pesan di balik itu? Adanya variasi genetik yang memungkinkan efek suatu obat pada orang-orang yang mempunyai penyakit yang sama itu berbeda. Dan ternyata siklofosfamid ini adalah suatu antitumor sebenarnya, karena mempunyai peran mensupresi sumsum tulang sehingga digunakan untuk mengobati penyakit autoimun. Siklofosfamid adalah senyawa yang harus dimetabolisme terlebih dahulu di dalam hati untuk menghasilkan senyawa aktifnya yang berpotensi untuk mengatasi autoimun disease. Dan dari hasil penelitian ini ditemukan adanya polimorfisme gen yang menghasilkan enzim-enzim tertentu yang punya peran di dalam metabolisme siklofosfamid, itu yang menentukan efektivitas dan efek samping dari siklofosfamid tersebut. Jika pasien itu mengalami polimorfisme gen, maka efek siklofosfamid itu rupanya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau tidak mengalami polimorfisme gen akan menghasilkan efektivitas yang kita harapkan. Nah, pesan apa yang disampaikan dari penelitian ini? Selain harus tepat diagnosa, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, biaya terjangkau tentunya, tepat informasi, dan tepat rute pemberian, satu hal yang penting dari penelitian klinis ini, itu bahwa harus tepat individu, atau yang kita kenal dengan pengobatan berbasis individu. Mungkin ke depan strategi pengobatan akan berbasis demikian, yang tentu saja nilainya, harganya juga tidak sedikit, karena pasien harus ditetapkan dulu apakah memiliki polimorfisme atau tidak untuk selanjutnya ditreat dengan obat-obat tertentu. Nah, selanjutnya ada satu materi yang saya kembangkan di farmasi yang sudah berjalan kira-kira 4 kurikulum, yaitu mengenai peran nutrisi dalam kesehatan dan terutama dalam menghasilkan respon imun yang kita harapkan. Pertama tentunya jangan lupa kita menganut pada tumpeng gizi, di mana tumpeng gizi ini menggambarkan adanya variasi makanan yang kita harus makan dan jumlah yang paling sedikit tentu pada top dari tumpeng, yaitu kita harus membatasi garam, gula, dan juga minyak. Dan tidak ketinggalan harus juga asupan air. Berapa asupan air yang sebenarnya kita harus minum setiap hari? Minimal 30 ml per kilogram bobot badan. Di samping juga harus mengontrol perubahan bobot badan secara rutin dan aktivitas. Ini juga penting sekali. Dan yang tidak ketinggalan tentu adalah kebersihan. Namun apakah hanya cukup dengan berpedoman pada tumpeng gizi? Ternyata tidak. Masih ada hal-hal lain yang perlu sekali untuk menjaga agar asupan nutrisi itu sehat. Kalau seimbang tentu harus dikaitkan dengan kebutuhan energi kita. Sehat dalam hal ini antara lain diperantarai oleh 4 faktor, yaitu yang pertama tepat pengolahan. Bapak Ibu mungkin hadirin seringkali menggunakan jus, ternyata jus itu juga kurang tepat.
Karena dalam membuat jus, nilai nutritifnya itu atau ketika kita membuat jus sudah menginisiasi anti nutritif. Data pustaka menunjukkan bahwa dengan menyediakan dalam bentuk jus, nilai nutritifnya itu turun 50% dalam waktu 1 jam. Jadi mari kita sebaiknya lebih baik tidak perlu menggunakan pengolahan lebih lanjut, makan buah segar saja. Kemudian tepat konsumsi. Tepat konsumsi ini juga perlu sekali kalau kita menginginkan misalnya adanya mineral-mineral yang kita butuhkan, misalnya kalsium, maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsi dengan teh atau kopi. Karena di dalam teh atau kopi itu ada anti nutritifnya. Atau kita menggunakan preparat mineral-mineral yang kita makan setelah kita makan dengan sayur-sayur yang kaya akan serat. Di mana serat itu juga mempunyai peran sebagai anti nutritif. Kita perlu serat, berapa jumlah yang kita butuhkan sehari-hari itu cukup sampai 30 gram per hari. Jadi jangan juga berlebih. Lalu juga yang paling penting menghindari anti nutritif untuk kita tetap sehat, ya, menggunakan nutrisi yang sehat dan yang seimbang tadi. Nah, saya menyadari dari segala kerendahan hati, tanpa bantuan ilahi tentu saya juga tidak akan mencapai hasil ini dan tidak mungkin berdiri di sini. Juga tanpa bantuan orang lain tentu saya juga tidak mungkin bisa berada di sini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya saya bisa berdiri atau mencapai gelar tertinggi pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Majelis Wali Amanah, Rektorat dan Jajaran, pimpinan Senat Akademik dan Jajaran, pimpinan Forum Guru Besar dan Jajaran atas dukungan kepada saya. Terima kasih juga kepada Dekanat Sekolah Farmasi, Profesor Dr. Ketut Atnyana, Dr. El Fahmi, Profesor El Fahmi, Dr. Lia Amalia, para Ketua Prodi, Pak Rahmat, Ibu Neng, Ibu Elin Julianti, dan ketinggalan Pak Muhammad Insanu, maaf, ketinggalan satu nama. Dan tentu yang tidak ketinggalan terima kasih kepada motivator saya, itu Profesor Dr. Ida Fidriani, Master of Science, yang menelusuri semua dokumen saya dan mendorong saya untuk mengurus kepangkatan ini. Terima kasih sekali lagi Bu Irda. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Renat Apoteker Rahmana Emran Kartasasmita dan Profesor Apoteker Daryono Hadi Cahyono yang selalu menanyakan mengenai perkembangan pengurusan guru besar saya. Dan yang tidak ketinggalan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso Master of Science yang membantu klarifikasi pengusulan saya di Dikti. Terima kasih kepada pemberi rekomendasi Profesor Dr. Retnar Rahmana Emran, Profesor Ketut Atnyana, Profesor Andrianus Andaya Sumarji, Profesor Bakti Setiani Muntalib, Profesor Dr. Inyoman Pugak Arianta, Profesor Utari, Profesor Ajeng Diantini, Profesor Seri Kulmala, terima kasih banyak dengan susah payah datang ke sini. Terima kasih kepada Profesor Tukseng Wong dari Department of Chemical and Biological Engineering, University of Sheffield, England. Terima kasih juga kepada Profesor Roderick Salenga dari University Filipina Manila yang telah memberi rekomendasi pengusulan guru besar saya. Terima kasih yang sebesar-besar juga kepada guru besar Puna Bakti Sekolah Farmasi yang telah memberi bantuan dan atas kerjasama dan nasihat serta tauladan yang telah diberikan kepada kelompok keahlian farmakologi farmasi klinis, dosen Purna Bakti dan tenaga kependidikan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan tentu terima kasih juga disampaikan kepada laboran tenaga pendidikan di KK Farmakologi. Tanpa bantuan kalian tentu saya juga tidak akan selesai bekerja dengan hewan percobaan. Terima kasih juga kepada pembimbing disertasi Profesor Dr. Yoko Watimena MSc almarhum, Profesor Dr. Kosasi Padmawinata almarhum, Profesor Dr. Midian Sirait almarhum, Profesor Dr. Philipson dari University of London, Inggris, Profesor Dr. Peter Nickel dari University Bonn, dan juga terima kasih kepada para asisten yang senantiasa membantu saya sehingga bisa menyelesaikan penelitian disertasi saya. Terima kasih juga kepada Majelis Akreditasi LAMSETKes. Di sini hadir Profesor Endang Suteja, terima kasih. Ini teman seperjalanan dari Travel Bimo kalau kami pergi untuk bertugas. Terima kasih Pak Endang sudah mewakili.
Dan terima kasih kepada guru dan wali, guru SD, guru SMP, guru SMA, dan terima kasih kepada Kolonel Yohanes Markus Sidu dan Ibu almarhum yang telah menjadi wali kami selama saya dan adik saya selama kuliah di ITB. Terima kasih juga kepada alumni bimbingan, seluruh mahasiswa dari tingkat sarjana, magister, dan doktor yang pernah saya bimbing dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalian itu sangat bernilai bagi saya. Tanpa kalian tentu saya juga tidak mungkin menghasilkan paper-paper yang tadi bermutu. Terima kasih kepada kolaborator dari kelompok ahlian farmasetika, ada Ibu Sasanti, terima kasih banyak, dan teman-teman. Terima kasih kepada dosen kelompok ahlian farmakokimia yang juga kolaborator yang juga mengajak saya dalam membimbing disertasi S3 sehingga saya juga bisa ada di sini pada hari ini. Terima kasih juga kepada dosen kelompok ahlian biologi farmasi yang juga melibatkan saya dalam bimbingan disertasi maupun magister. Dari kakak ilmu keolahragaan yang juga menjadikan tantangan buat saya untuk mengembangkan nutrisi untuk keolahragaan. Dan terima kasih kepada NCKU dari Taiwan dan Lausanne University Switzerland yang juga mengajak saya dalam penelitian pengembangan pengujian keamanan dari vaksin H5N1. Kepada stakeholder yang tentu mempunyai peran yang sangat besar yang selalu membuat saya selalu mempunyai tantangan untuk mengembangkan metode-metode penelitian farmakologi yang berguna untuk menguji khasiat. Terima kasih juga kepada alumni Farmasi 78, Ibu Budi yang sudah hadir, terima kasih. Terima kasih juga kepada kelas T02 ITB 78, ini kelompok yang ini. Terima kasih kepada kelompok PKBY, terima kasih juga kepada lingkungan Alembar yang sekarang sudah hadir di sini, terima kasih. Terima kasih yang tulus disampaikan kepada orang tua, Mama tercinta Teresia Iwo yang dengan kasih sayangnya selalu memperhatikan kami agar berpola hidup bersih dengan pesan rajinlah berdoa dan jujurlah bekerja, tetap rendah hati dan murah hati kepada sesama. Terima kasih juga pada Papa tercinta, Papa Laurentius Iwo yang dengan setia pada zaman itu selalu menemani saya belajar dengan lampu gas di mana kami tinggal di desa di mana di sana itu belum ada listrik. Terima kasih Papa dan Mama. Terima kasih juga pada Kakak Franz yang dengan kasih sayangnya membiayai kami semua adik-adik untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kakak Agnes Cecilia yang selalu mendampingi kami dan merawat kami ketika sakit. Juga kepada Kakak Yohanes, Kakak Paulus, Stefanus, Veronica, Clara yang tidak pernah berhenti memperhatikan kami adik-adiknya. Terima kasih juga kepada adik Margareta, Antonius, dan Marcel yang susah payah terbang dari Momere yang harus melewati Ende dengan adanya Gunung Ia yang sedang batuk-batuk dan melewati Gunung Lewatobi yang sekarang sedang erupsi. Terima kasih banyak Marcel. Juga kepada Maria Yasinta dan Yosefi Halmus yang selalu ringan tangan untuk saling membantu kami semua. Terima kasih juga kepada Ipar, Ibu Lani, Ibu Ineke, Ibu Maltides, Ibu Ineke, sarjana psikologi yang selalu kami ganggu untuk konsultasi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Maria Agusta Stefani Infiliota, Leonardus Bengu, Pepe Rianawati, Lukman Condo Ambahum, dan juga kepada Elizabeth dan seluruh ponakan yang sekarang hadir. Terima kasih Maria Stefani sudah hadir yang selalu saya minta tolong, dan para ponakan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu pada saat ini. Nah, demikian selanjutnya saya akan membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan. Saya akan menjaga kehormatan dan membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan,
kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 7 Desember 2024, Profesor Maria Immaculata Iwo. Terima kasih atas perhatian para hadirin.